Pada tahun 1948, sebelum menjadi Mbak Encar yang ditakuti, ia hanyalah Sundari, gadis pintar dan yatim piatu dari desa Karangjati. Demi menyelamatkan desanya dari kelaparan dan penjajahan, Sundari melakukan perjanjian gaib dengan siluman penunggu sumur tua. Namun, harga dari keselamatan itu adalah tumbal nyawa anak-anak setiap satu windu, 8 tahun. Sundari dipuja, lalu dikucilkan, lalu dikutuk hidup-hidup oleh desanya sendiri. Ia meninggal dalam kondisi tidak sempurna. Roh dan dendamnya terus menetap di tanah Karangjati. Inilah kisah mengapa Mbak Encar tidak pernah benar-benar mati. Yang paling lembut bukan selalu yang paling lemah. Kadang ia hanya menahan badai yang belum waktunya datang. Tahun 1939, di balik hamparan sawah desa Karangjati, hiduplah seorang gadis kecil berusia 9 tahun bernama Sundari. Ia tinggal di gubuk reot dekat kebun randu, bersama ibunya yang lumpuh dan tak bisa bicara. Ayahnya meninggal saat Sundari baru berusia 3 tahun, tertusuk bambu runcing saat mempertahankan desa dari serangan kompeni. Sundari dikenal sebagai anak paling sabar dan lembut di desa. Ia menolong orang tanpa diminta, tidak pernah mengeluh, dan seringkali terlihat berbicara sendiri di kebun, seolah bercakap dengan angin atau binatang kecil. Suatu sore, Sundari sedang memetik daun singkong untuk makan malam. Sinar matahari senja menyaring lewat ranting-ranting. Seekor burung hantu melintas terlalu dini. Dari Wiswayahe ngerti dalanmu, dari sudah waktunya kau tahu jalanmu. Suara angin, halus, berbisik. Sundari menoleh cepat, tapi tak melihat siapapun. Siapa? Sopo kui? Tanya Sundari. Pelan, tak ada jawaban. Hanya aroma bunga kenanga yang menyengat meski tidak sedang musimnya. Malam itu, Sundari menumbuk jagung kering menjadi tiwul. Ibunya duduk di tikar, tubuhnya gemetar karena kedinginan. Ibu ora usah khawatir, besok Darmi bawa bubur dari Langgar. Aku ngulungin ayah Hafidz, pasti dikasih, ujar Sundari. Lembut, menyelimuti ibunya. Tiba-tiba, pelita minyak di rumah mereka padam sendiri. Sundari menyalakannya kembali, tapi api selalu mati tertiup angin dingin yang tidak terasa di kulit, dan dari arah belakang rumah. Terdengar suara sumur tua meneteskan air, meski sudah 5 tahun kering total. Di pasar kecil Karangjati, ibu-ibu desa sedang bergosip tentang Sundari. Aku weruh, le. Bocah kui asring ngendikan dewe karo bayangan, lo. Apa ojo-ojo kersaane jin sumur lawas kui? Tanya Buginem. Nanging dia kui apik banget ngopeni ibune. Nulung wong masa bocah semacam kui didekati makhluk halus, timpal buah gini. Kadang, sing dipilih dudu sing jahat. Tapi sing kuat ngadepi beban. Lan kadang, beban kui kaya berkasa durung eda dikutukan. Jawab Pak Raji. Lurah muda waktu itu, malam harinya, Sundari berdiri di depan sumur tua yang ditumbuhi lumut, menatap dalam diam. Sumur itu sudah lama dianggap angker sejak ada anak kecil tercebur dan hilang tanpa jejak. Mayatnya tak pernah ditemukan. Angin berhembus. Daun randu berjatuhan. Sundari menunduk dan mendengar suara dari dasar sumur. Wiswayahe. Awakmu dudu bocah biasa. Dari mata Sundari berkaca-kaca. Tapi mulutnya tidak ketakutan. Ia hanya menjawab, yen aku kudu nulungi desa iki, aku gelem asal ibu selamat. Kalau aku harus menolong desa ini, aku mau. Asal ibu selamat, ucap Sundari. Tahun 1948,
Ketika perut kosong dan air mengering, manusia mulai menggadaikan akalnya dan jiwanya. Tahun berganti. Sundari kini remaja berusia 18 tahun. Tubuhnya kurus, pipinya tirus, tapi matanya tetap jernih. Ia kini merawat ibunya sendirian. Setelah 2 tahun lalu ibunya meninggal diam-diam dalam tidur. Tidak ada upacara. Tidak ada tetangga yang datang. Hanya tanah pekarangan dan seikat melati di atas batu nisan. Sundari tinggal sendirian, dan banyak yang bilang dia lebih sering bicara dengan pohon randu daripada manusia. Tahun 1948 adalah masa gelap bagi desa Karangjati dan sekitarnya. Perang antara pasukan rakyat dan tentara Belanda membuat jalur distribusi pangan terputus. Sawah kering. Air sumur menyusut. Tanaman mati di usia muda. Anak-anak menangis kelaparan setiap malam. Warga mulai panik. Di balai desa, tengah malam, para tetua berkumpul. Kita butuh pertolongan. Sawah mati, ternak mati, hujan ora teko, kata Pak Raji, kepala desa. Kebon randu sumur tua itu dulu nenekku bilang, ada yang bisa ditumbali di sana. Tapi resikonya, jawab Pak Tarmo. Sudah, jangan omong kotor. Kita hanya perlu kerja keras, ujar Buagini. Tapi di luar balai desa, seseorang mendengar percakapan itu dari balik bayang pohon. Malamnya, di rumahnya yang senyap, Sundari duduk menatap bayangan dirinya di mangkuk air. Airnya kotor, hanya seteguk tersisa. Tiba-tiba, mangkuk itu bergetar, dan dari dalamnya, terdengar suara lirih yang sama seperti 9 tahun lalu. Wayahmu istekan gelem nyelamet ke Karangjati? Waktumu sudah tiba. Bersediakah kau menyelamatkan Karangjati? Desaku lapar, aku ora bisa endeleng bocah-bocah mati pelan-pelan. Desaku kelaparan. Aku tak bisa lihat anak-anak mati pelan-pelan. Ujar Sundari, lirih. Tumbalmu dudu awakmu, tapi hatimu. Siji windu, siji nyawa. Kabeh bakal tentrem. Tumbalnya bukan tubuhmu, tapi hatimu. Satu windu, satu nyawa. Semua akan damai. Tengah malam, Sundari berdiri di tepi sumur tua. Ia membawa pisau kecil, kembang 7 rupa, dan selembar kain putih peninggalan ibunya. Langit mendung. Kilat menyambar. Tanpa ragu, Sundari mengiris telapak tangannya, meneteskan darah ke dalam sumur. Dumadakan sawah ijo, banyu mengalir panen melimpah, kabeh bali kaya biyen. Panjenengan wis sarujuk. Ikatan kawitan wis kawujud. Opo sing dituku, kudu dibayar. Gumam Sundari, dengan suara mantap, kau sudah sepakat. Perjanjian awal telah ditetapkan. Apa yang dibeli harus dibayar. Sumur itu mendadak bersinar merah samar. Angin menderu, dan daun randu berjatuhan tanpa suara. Di kejauhan, bayi menangis, padahal tidak ada rumah dengan bayi di radius 500 meter malam itu. Esok harinya, warga desa bangun dengan keheranan, air sumur meluap, sawah tiba-tiba tumbuh hijau padahal baru kemarin gersang. Semua bersyukur. Mereka tidak tahu apa yang dikorbankan, kecuali Sundari, yang malam itu mimpi didatangi seorang bocah laki-laki tanpa wajah. Bocah itu hanya menunjuk ke arah sumur tua dan menghilang dalam kabut. Setiap perjanjian yang kau buat dengan kegelapan,
cepat atau lambat akan menagih bayaran dalam bentuk yang tak kau sangka. Seminggu setelah ritual darah itu, desa Karangjati benar-benar berubah. Padi tumbuh cepat, daun-daunnya hijau segar, air sumur mengalir jernih dan sejuk, bahkan ternak-ternak yang sempat kurus kini mulai gemuk. Warga menyebutnya keajaiban dari langit. Tapi hanya Sundari yang tahu, langit tidak pernah memberi tanpa meminta kembali. Tengah malam, Sundari bermimpi. Ia berdiri di tepi sumur tua. Tapi sumurnya terbuka lebar seperti mulut raksasa. Di dalamnya gelap gulita. Dari kedalaman sumur, muncul sosok pria tinggi berjubah hitam. Kulitnya seputih tulang. Dan matanya kosong bagai arang. Sosok itu berkata, "Aku si ngawakno janjimu. Aku si ngedol kamakmuran, tapi ora ono rejeki tanpa nyawa. Akulah pembawa janjimu. Akulah penjual kemakmuran. Tapi tak ada rejeki tanpa nyawa." Sundari bergetar. Tapi tak bisa mundur. "Nyawa sapa sing kudu dadi tumbal?" tanya Sundari. Sosok itu hanya menunjuk ke arah rumah-rumah di desa. "Bocah sing paling cetha pangucape. Bocah sing isi suci atine. Saben siji windu. Siji tumbal. Anak yang paling jernih ucapannya. Anak yang masih suci hatinya. Setiap satu windu. Satu tumbal." Keesokan harinya, anak hilang. Pagi itu, desa digemparkan oleh hilangnya seorang bocah bernama Darto, usia 5 tahun. Ia adalah putra dari Pak Wiryo, petani miskin yang baru saja panennya melimpah. "Tadi malam dia tidur di sebelahku. Tapi pas melek, dia ora ono," ujar Bu Wiryo. Menangis histeris, warga membantu mencari, tapi hanya menemukan mainan kayu milik Darto di dekat sumur tua. Tak ada jejak kaki. Tak ada suara. Sumur itu mulai dihindari orang-orang, tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Malam hari, Sundari duduk di dapur, tangan gemetar. Ia mencoba menulis nama Darto di atas daun pisang kering, membakarnya dalam mangkuk tanah liat sebagai tobat pribadi. Namun dari balik asap, muncul wajah Darto dalam abu, tanpa mata, dan terdengar suara lembut dari balik tembok. "Tumbal wis ditampa. Panenmu bakal lestari, nganti tumbal sabanjure. Tumbal sudah diterima. Panenmu akan terus ada. Hingga tumbal berikutnya." Beberapa tetua desa berdiskusi pelan-pelan malam itu. Panen makmur, tapi bocah hilang. "Opo iki kebenaran? Opo ono sing dikorbanke?" tanya Pak Raji. "Desa iki sepi pocong, sepi jin, tapi sumur tua kui isi banter napase," jawab Pak Lurah Siman. Mereka mulai curiga. Tapi tidak satu pun menyebut nama Sundari. Ia terlalu suci, terlalu lembut, terlalu tidak mungkin menjadi bagian dari sesuatu yang gelap di tengah malam. Saat semua tidur, sumur tua mengeluarkan suara air menetes deras. Seekor ular putih muncul dari dalamnya, melata naik ke permukaan, dan bersembunyi di bawah rumah Sundari. Di dalam rumah, Sundari tak tidur. Ia duduk dengan mata merah, menatap api lampu minyak. Air matanya jatuh diam-diam. "Nyuwun pangapunten, Darto, aku mung pengen desaku selamat. Maafkan aku, Darto. Aku hanya ingin desaku selamat." Gumam Sundari. Bisik, sejak hilangnya Darto, warga mulai menjaga anak-anak mereka lebih ketat. Tapi tidak ada yang tahu, tumbal telah dipilih bukan oleh manusia, melainkan oleh kehendak yang lebih tua dari waktu. Sementara itu, Sundari semakin jarang terlihat di siang hari.
Ia hanya muncul saat senja untuk mengambil air atau membeli singkong. Selalu menunduk, dan tubuhnya mulai membentuk bayangan gelap sendiri saat matahari menyinarinya. Suatu malam, Sundari datang kembali ke sumur tua, membawa 3 helai rambutnya sendiri, 3 lembar daun sirih, dan pisau cukur karatan. Ia berlutut di hadapan sumur dan mulai melafalkan mantra yang tiba-tiba datang di benaknya, seolah ditanam sejak lahir. Siji kanggo bumi, loro kanggo langit, telu kanggo penjaga dalan. Iki getihku, tancep ing dalanmu. 1 untuk bumi, 2 untuk langit, 3 untuk penjaga jalan. Ini darahku tertancap di jalanmu. Ia menggoreskan pisau di ujung jarinya, dan 3 tetes darah jatuh ke tanah tepat di samping sumur. Langit menghitam. Sumur tua mengeluarkan uap putih dingin dari dalamnya. Keluar suara serak dan berat, seperti suara yang terbuat dari batu dan tanah basah. Panjenengan wis janji. 3 tetes iku segel. Tumbal saben 8 tahun. Nanging panjenengan bakal urip suwe. Suwe banget. Kau telah berjanji. 3 tetes itu adalah segel. Tumbal tiap 8 tahun. Tapi kau akan hidup lama. Sangat lama. Sejak malam itu, tubuh Sundari tidak lagi merasa lapar atau haus, ia tidak lagi membutuhkan tidur. Ia bisa mendengar daun jatuh dari 200 meter. Ia bisa melihat tikus merayap dalam lubang tanah. Namun, ia juga mulai mendengar tangisan. Tangisan anak-anak yang tidak ada di dunia nyata. Tangisan Darto, dan suara anak-anak yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan setiap malam Jumat, kakinya melangkah sendiri ke sumur tua, seolah ditarik oleh janji yang tak bisa dibatalkan. Pak Raji, Lurah Siman, Bu Ginem dan Pak Wiryo berkumpul malam hari setelah mendengar cerita dari para warga tentang suara-suara ganjil dan penampakan ular putih. Wingi bengi, aku weruh anakku, Darto ngadeg neng pinggir sumur. Tapi matane ora ono. Ujar Pak Wiryo. Gemetar, iki ora mung angin. Ana sing digawe. Ana sing mindah nasib. Sambung Pak Raji, sopo sengi eso nggawe perjanjian semacam iku, yen dudu keturunan dukun, tanya Bu Ginem. Mereka mulai bertanya-tanya tentang asal-usul Sundari, siapa orang tuanya sebenarnya. Mengapa hanya dia yang tidak pernah sakit, tidak pernah kekurangan? Malam harinya, Sundari duduk di bel rumah, memandangi lembaran kain putih warisan ibunya yang kini disimpan dalam kotak kayu tua. Kain itu mulai berubah warna. Ada bercak hitam samar yang membentuk pola wajah. Tiba-tiba, angin berhenti, dan dari dalam sumur, bayangan muncul, tinggi, kurus, dan membungkuk. Sosok itu mendekat ke pekarangan rumah. Ia tidak berjalan, ia melayang. Sundari membuka pintu. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Sosok itu bicara, "Yen wiswayahe, awakmu bakal dadi perantara. Ora mung desa iki, tapi kabeh dalan saka dunya lan caba. Kelak waktunya tiba. Kau akan jadi perantara. Bukan hanya untuk desa ini, tapi semua jalan dari dunia ini dan yang di luar." Tahun 1956, 8 tahun setelah perjanjian pertama Sundari, desa Karangjati tumbuh subur. Bahkan ketika desa-desa sekitarnya dilanda gagal panen dan wabah, semua pendatang yang lewat bertanya, apa rahasia desa ini? Tapi tak seorang pun bisa menjawab, sebab mereka sendiri memilih untuk tidak tahu.
Kedatangan keluarga baru. Pada pertengahan musim kemarau, sebuah keluarga pengungsi datang dari timur, mencari tempat tinggal. Keluarga ini terdiri dari sepasang suami istri dan seorang anak laki-laki usia 7 tahun bernama Seno. Warga awalnya curiga. Tapi karena kebaikan hati kepala desa, keluarga itu diizinkan tinggal di pondok kosong dekat kebun jati. Asal gelem kerja lan orang ganggu monggo, ujar Pak Raji, kepala desa. Tapi sejak kedatangan mereka, angin di sekitar sumur tua mulai berubah arah setiap sore. Sundari mengamati, Sundari tak pernah muncul saat warga berkumpul. Tapi ketika Seno bermain sendiri di dekat sungai, Sundari melihat dari kejauhan. Seno tidak seperti anak lain. Ia berani mendekati sumur tua, bahkan pernah melempar batu ke dalamnya dan tertawa. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satupun anak Karangjati yang berani mendekati sumur setelah peristiwa Darto. Malamnya, di kamarnya, Sundari menulis di daun lontar, "Anak iki ora bagian saka perjanjian." Tapi sumur melirik. Apa sing bakal kelakon? Ibu Seno merasa aneh sejak tinggal di desa. "Pak, setiap malam, aku ngerasakne kayak ono sing ngamatin dari pohon randu," ujar Ibu Seno. "Mungkin kucing utawa kelelawar, Bu." "Desa iki pancen sepi, tapi terlalu sepi," jawab bapaknya. "Bu, semalam aku mimpi ada mbak-mbak rambutnya panjang ngajak aku main ke sumur," ujar Seno dari pojok ruangan. Seketika ibunya memeluk Seno erat. Malam Jumat itu, Sundari dipanggil kembali oleh suara dari dalam sumur. Ia berjalan dengan mata kosong, mulut berbisik sendiri. Di tepi sumur, uap dingin mengepul. Waktu wis tekan. Tumbal kaping loro. Delengen cah sing ora saka bumi iki. Waktu telah tiba. Tumbal kedua. "Lihatlah anak yang bukan berasal dari tanah ini, Seno?" tanya Sundari. "Ora dua ikatan. Ora ana leluhur ing kene. Gampang direbut. Bersih. Suci." Sundari gemetar. Tapi hatinya kacau. Seno tidak bersalah. Dia belum jadi bagian dari desa, tapi juga belum sepenuhnya terlindungi oleh tanah Karangjati. Esok harinya, desa kembali gempar. Seno hilang dari tempat tidur. Jendela terbuka. Tanpa jejak kaki. Namun, warga mulai menemukan jejak aneh. Tanah di sekitar sumur terlihat seperti diinjak kaki kecil. Di pintu rumah keluarga Seno, terdapat 3 garis darah tipis, dan di pohon randu kain putih, menggantung seperti ditiup angin. Ibu Seno menangis histeris. Pak Raji termenung. "Dadi, iki dudu kebetulan maneh. Iki sistematis. Iki ritual," ujar Pak Raji. Malamnya, Sundari berdiri di pinggir sungai. Rambutnya menjuntai, tubuhnya kaku. Dari kejauhan, bayangan Seno muncul. Berjalan di atas air. Dengan mata hitam seluruhnya, "Mbakyu saiki giliranku ngajak main," ujar Seno. Dan dari balik tubuh bocah itu, terlihat sesosok makhluk tinggi berjubah, melayang tanpa kaki. Wajahnya tak berbentuk, dialah penjaga tumbal. Bersambung ke part selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.